Baru-baru ini viral teman-teman debat pilkada yang dilakukan, yang dimana pembahasannya berkaitan dengan faham-faham yang ada di Indonesia, di dunia terkhusus ini ya. Katanya bagaimana pendapat salah satu paslon tentang isu Wahabi yang semakin berkembang di Indonesia, atau yang berdatangan orang-orang anak-anak bangsa yang kuliah menuntut ilmu di pusatnya iman yaitu Mekah Madinah, pulang ke Indonesia mendakwahkan apa yang mereka dapat di Mekah Madinah. Sampai di Indonesia mereka fitnah dengan sebutan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai ini dijadikan bahan debat teman-teman. Ini suatu yang sudah sudah tidak ada pembahasan apa lagi gitu untuk didebatkan. Sampai faham-faham seperti ini dijadikan bahan debat. Saya di sini ketika mendengar perdebatan ini, saya memiliki pendapat. Kalau saya pribadi tidak fokus kepada pilkadanya. Karena perkembangan Salafi dengan berjalannya waktu semakin modern pemikiran orang, maka dia akan dengan mudah bisa menerima dakwah sunnah, dakwah Salafi ini. Karena memang kita ini melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta menjauhi bid'ah. Dikatakan di debat itu sesuatu yang intoleran harusnya tidak boleh berkembang atau harus dicegat begitu ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, dan di sini coba kita simak dulu seperti apa isi debatnya, lalu kita komentari. Ya, karena di sini juga banyak yang minta saya untuk membahas ini. Langsung saja ke video. Buat Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak menangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik. Kita perhatikan di sini banyak yang menyoraki ya teman-teman. Artinya penonton debat di situ sudah mulai paham mau digiring kemana pembahasan ini. Dan saya rasa supporter dari paslon yang ditanya ini juga menentang pertanyaan ini. Begitu ya. Coba lanjut. Pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Ya, betul. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Ya. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka. Bagaimana? Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Betul. Jawabannya tepat ya teman-teman. Yang dimana paslon nomor 4 ini paham mau digiring kemana pertanyaannya, namun sesuai dengan pertanyaannya dijawab dengan sangat ringan. Saya sangat setuju. Yang dimana tidak ada larangan untuk faham-faham seperti ini di Indonesia. Apalagi Syiah. Kalian melihat sendiri kemarin Syiah di GBK. Ribuan jemaah datang di situ untuk meneriakan darah Husain telah mengalir. Darah Husain telah membasahi tubuh dan jiwa kita semua. Jangan pernah menakut-nakuti orang Syiah. Jangan pernah mengancam orang Syiah. Jiwa orang Syiah untuk Allah. Jiwa orang Syiah, tubuh orang Syiah untuk Rasulullah, untuk Islam, dan untuk Al-Husain. Husain yang dijunjung tinggi, Hasan kemana? Wahai orang-orang Syiah, Hasan kemana bagi kalian? Kenapa hanya Husain yang disanjung-sanjung? Ya Imam Husain, Madad ya Imam Husain. Husain terus yang disanjung-sanjung. Hasan dianggap apa? Padahal mereka dua bersaudara, sama-sama dicintai Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa hanya Husain yang dipuja-puja? Dan aliran seperti ini, Syiah laknatullah seperti ini, kenapa tidak jadi pembahasan? Kenapa malah anak bangsa yang kuliah ke Mekah Madinah pulang mendakwahkan ilmunya di Indonesia dituduh intoleran dan macam-macam? Islam adalah menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama itu bagaimana caranya? Menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah. Entah kalian menganggap itu bid'ah hasanah. Kita dengan amalan sudah saja sudah membludak. Ada tahajudnya, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sunnah ini, sunnah itu. Sunnah
sudah banyak membludak. Ini bukan intoleran. Kita ingin mengajak kalian semua untuk lebih fokus kepada sunnah. Karena memang orang yang menghidupkan bid'ah akan mematikan sunnah, dan orang yang menghidupkan sunnah akan mematikan bid'ah. Pada bagian ini orang membahas tentang apa ini di debat ini, bagaimana dengan orang aliran intoleran seperti Salafi Wahabi. Terus bagaimana kita di Indonesia ini ketika ingin memurnikan ajaran Islam malah dianggap sebagai musuh, intoleran. Acara maulid gedombrang-gedombreng, sana sini gedombrengan. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Ketika Idul Fitri, gotong-gotongan patung Sontoloyo itu digotong-gotong, itu tidak dibahas di debat. Berarti Wahabi mereka. Majelis-majelis sholawat, jikrak sana sini, musik rock, musik dangdut, koplo dan lain sebagainya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wahabi mereka. Joget-joget laki-laki perempuan di bawah, itu tidak dibahas di debat. Wahabi mereka. Bagaimana kita ingin menegakkan sunnah, menegakkan Islam apabila di perkara seperti ini yang didebatkan masalah intolerannya? Apa yang dianggap intoleran? Ini bukan perkara intoleran. Ini perkara kita menegakkan sunnah. Kalau Anda menganggap intoleran, artinya Anda tidak paham apa yang didakwahkan selama ini oleh orang-orang Salafi, yang didakwahkan oleh orang Mekah Madinah. Debat wali kota dibahas. Apa-apaan ini? Mau dibawa kemana ini? Terus misalkan orang-orang Wahabi ini intoleran, tidak mau maulid, tidak mau tahlil, tidak mau haul, tidak mau salawat-salawat joget, majelis-majelis salawat jingkrak. Mereka tidak mau itu. Memang Nabi Muhammad SAW melakukan salawat-salawat joget. Wahabi mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat imam mazhab melakukan salawat-salawat, majelis-majelis salawat, ngentos siapa namanya? Gus Igdam, jogetan dulu, nyanyian dulu, nari-nari dulu, laki-laki perempuan di bawah joget-jogetan. Sebelah kanan kiri mana suaranya? Wahabi mereka. Apa itu? Kenapa seperti itu tidak masuk kepada debat? Ya, ulama-ulama Salafi tidak melakukan itu. Tapi ulama-ulama dari kalian melakukan itu. Joget sana sini, jingkrak sama jemaahnya bareng-bareng. Joget pusing kepala. Wahabi mereka. Joget ulek-ulek. Wahabi mereka. Yang itu tidak dibahas. Haul, maulid, mengaku cinta Nabi, bersalawat dengan cara jogetan. Yang seperti itu tidak dibahas. Weldo sampai sekarang tidak dibahas. Yang mengatakan, kak saya bertauhid, tapi tauhidnya sontoloyo. Weldo, Mr. TM dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang sesat menyesatkan banyak masih. Tetapi kalau membahas Salafi, Anda tidak akan pernah bisa mematahkan dakwah Salafi hanya dengan teriakan intoleran. Karena yang didakwahkan oleh orang-orang Salafi adalah dalil. Dan dalilnya bukan yang dhaif, tapi yang sahih. Tidak ada orang Salafi berpedoman dengan dalil yang dhaif, apalagi maudhu. Tidak seperti kalian. Baru tadi pagi saya membahas tentang Sayyid Zulfikar, membantah Ustadz Yazid Jawas mengenai tidak ada kuburan keramat di dunia. Lalu dia membawakan dalil ziarah. Dikira melarang ziarah orang-orang Salafi. Tidak. Yang dilarang oleh orang-orang Salafi, yang didakwahkan, yang ditentang adalah mereka yang pergi ke kuburan, madad-madad ya Husain, madad-madad ya Guru Zaini, madad-madad ya Habib Fulan dan lain sebagainya. Kesontoloyoan seperti ini, itulah yang ditentang oleh orang-orang Salafi. Kenapa itu tidak dimasukkan ke debat? Orang-orang ziarah ke kuburan, minta-minta kepada kuburan, kenapa itu tidak dimasukkan ke debat? Debat agama sekalian. Coba lanjut dulu. Keringetan saya nanti ini. Kita kan punya MUI. Betul. Artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa, sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah, itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi bukan menyimpang ini. Waktu habis. Terima kasih.
Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru aja. Itu lirin yang katanya. Ya Allah, ini yang paling ngebet yang perempuan ya teman-teman. Calon wali kota yang perempuan ini yang paling ngebet untuk menolak dakwah salafi. Nanti berhadapan dengan orang salafi, ditanyakan dalil, gak tahu ibu. Apa yang ditolak? Terus bagaimana sanggahannya? Nanti gak tahu. Ya, sebagaimana Kiai Idrus Ramli. Kiai Idrus Ramli ketika berhadapan dengan Ustadz Dr. Firanda Andirja, ketika ditanyakan bab tahlilan, dia mengakui bahwa di dalam kitab I'anatul Thalibin bahwa tahlilan adalah bid'ah mungkar. Sekelas kiai saja mengakui bahwa hal tersebut bid'ah mungkar. Apalagi ibu. Intoleran apa yang dimaksud? Bebas. Kalau kita tidak mau tahlilan, itu bebas. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan bahwa tahlilan itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahi bahwa maulid itu bid'ah. Jangan halangi kita untuk mendakwahkan majelis sholawat, joget-jogetan, orang-orang yang katanya cinta kepada ahlul bait, orang yang katanya cinta kepada habaib fulan, meninggal diadakan haul tahunan, ulang tahun kematian, yang dimana Nabi Muhammad SAW ketika dia meninggalnya Nabi Muhammad SAW tidak ada haul tahunan kecuali para habaib, kecuali para wali-wali. Wali-wali apa itu, haul ini haul itu, hadir para nabi ke sana. Nabi Ilyas hadir, Nabi Muhammad SAW hadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir. Semua para nabi hadir ke sana. Yang bisa melihat siapa? Kesontoloyoan. Orang-orang Sontoloyo yang hanya bisa melihat seperti itu. Wali kutub Tenggara. Ini debat pilkada malah membahas tentang Wahabi. Sekalian bahas Ahmadiyah, bahas LDII, bahas Syiah, bahas orang-orang sesat lainnya seperti Weldo, bahas semua itu. Itu sesat. Kalau orang yang berbeda faham, apalagi orang salafi ini berpegang kepada sesuatu yang kuat, kokoh, tidak bisa digoyah, yaitu hadis sahih, jangan sekali-sekali bilang mereka itu intoleran. Kalian yang perlu dipermasalahkan karena berpegang teguh kepada sesuatu yang kadang maudhu, kadang doif, mentok-mentok doif. Apa katanya ketika merayakan maulid Nabi? Oh, Abu Lahab saja di hari Senin di neraka mendapatkan kenikmatan air surga dari jempol. Sontoloyo. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Bagaimana di neraka bisa tahu hari-hari? Ada jam 7 pagi di neraka, jam 8, jam 12 siang, jam 3 sore, ada matahari terbit, ada matahari tenggelam. Di neraka ada begitu. Mana dalilnya? Kalau di neraka itu ada matahari terbit, ada matahari tenggelam, ada panas, ada dingin, ada hujan, ada teng sebereng. Coba mana dalilnya? Kok bisa tahu di neraka ada hari Senin? Ada hari Jumat. Setiap hari Jumat ada Jumatan dulu. Begitu di neraka. Berdalil harus juga disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu. Oh, Imam Atta ketika meninggal selama 7 hari ada perkara goib. Jadi kita harus sedekah makanan selama 1, 3, 7, 40, 100, 1000 hari. Harus itu. Harus keluar makanan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyatakan ada Ja'far meninggal. Datangi Ja'far, bawakan makanan. Bukan Ja'far disuruh mengeluarkan makanan karena selama 7 hari ada perkara goib yang datang kepada kuburan, membuat ahli kubur difitnah dan lain sebagainya. Maka harus sedekah. Gak ada hadis yang berbunyi selama 7 hari akan ada fitnah-fitnah ini. 40 hari ada ini. Selama 100 ini. Arwah pulang ke rumah setiap malam Jumat. Sontoloyo. Panjang Bapak Ibu, kalau kita berbahas seperti ini. Dan saya sangat respect kepada paslon nomor 4. Bisa menjawab dengan tenang. Dengan lugas, santai pula. Ada MUI, ada pemerintah. Pemerintah tidak melarang. Begitu teman-teman. Ya Allah. Baru kali ini saya sangat gergetan untuk membahas ini ya. Karena sampai masuk ke debat pilkada. Apa-apaan ini? Coba lanjut dulu. Salafi. Begitu Pak. Kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum Pak, sabar dulu Pak. Bahasanya ya. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila Pak. Pancasila. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru Pak. Mohon tenang. Apa yang ini? intoleran. Mohon izin Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Jadi kalau Syiah, mereka toleransi boleh di Indonesia. Ahmadiyah, kalau mereka toleransi di Indonesia boleh. LDII kalau toleransi boleh di Indonesia. LDII duluri NU. LDII saudaranya NU. Dianggap saudara, padahal kita kafir bagi LDII. Kita sholat di masjidnya LDII, dipel. Najis kita ini.
bagi LDI. Aliran seperti itu tidak dibahas di debat. Syiah, Ahmadiyah, itu tidak dibahas di debat. Apa ini? Cukup? Masih lanjut, Bu. Lanjut. Bapaknya terburu-buru dia. Nggak usah terburu-buru, Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Radikal. Radikal itu artinya teman-teman mengembalikan kepada sesuatu yang mendasar. Apa dasar beragama? Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan siapa? Pemahaman salafus soleh. Siapakah salafus soleh? Adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai para 4 imam mazhab. Itu adalah salafus soleh. Mengembalikan ajaran Islam kepada mereka semua. Bagaimana cara mereka beragama, bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu cara beragama orang-orang salafi. Ketika orang-orang salafi dituduh intoleran seperti ini, mereka sejatinya bukan intoleran, tetapi mereka itu tengah menegakkan apa yang diajarkan oleh umat Islam terbaik pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ke 4 imam mazhab. Begitu. Jadi harus difahami dulu konteksnya. Ini gak paham konteks sepertinya. Hanya ikut arus. Bahwa Wahabi begini. Padahal selama saya ngaji salafi, ajarannya itu santai teman-teman. Dan juga sesuai dengan sunnah. Ya? Begitu ajarannya. Tidak ribet. Tidak membebani diri dengan hal-hal bid'ah, takayul dan khurafat. Begitu. Harusnya begitu ya. Coba lanjut dulu. Bapak sebagai calon wali kota, Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Jawabannya mantap teman-teman. Jadi seperti itu, saya setuju dengan jawaban dari paslon nomor 4 ini ya. Jawabannya santai, lugas, dan juga tenang. Bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa salafi itu adalah aliran yang intoleran. Kalau berbicara bid'ah ya teman-teman, segala yang dijauhi, tidak dikerjakan. Kan tidak dikerjakan. Apa yang didakwahkan orang-orang salafi ini kan tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bid'ah. Gak boleh sama sekali. Karena bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat di dalam rangka beribadah. Ibadah baru teman-teman. Itu yang dimaksud. Kalau kita menganggap ya intoleran, orang-orang aswaja kalau setiap sholat subuh itu kunut, kita nanti bakar masjidnya ketika mereka kunut. Nah ini baru berbahaya. Tapi ketika orang salafi mendakwahkan ketika ada orang kunut, ya kita tidak perlu ikut kunut. Kan tidak ada paksaan. Kita hanya mendakwahkan. Kita orang-orang salafi tidak usah kunutan ketika subuh, tidak usah maulidan, tidak usah ini. Kan itu yang didakwahkan. Itu bukan intoleran namanya. Itu choice. Ya itu pilihan. Kalian mau memilih kunut, memilih sholawat joget, memilih maulidan, tahlilan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi jangan halangi orang-orang salafi untuk memberikan faham bagi kita semua untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah ini. Karena sejatinya beragama itu yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang tidak setuju dengan Quran Sunnah, ya silakan, terserah. Apalagi di bagian ini, ya Allah. Saya mau berkomentar sudah saya luapkan semua di awal ya. Jadi tinggal kalian pikir. Emang ibu-ibu ini ya teman-teman. Ibu siapa ini saya tidak tahu, memberikan pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang intoleran-intoleran. Padahal orang-orang salafi bukan mendakwahkan tentang intoleran. Mereka bukan intoleran, hanya mengajak untuk tidak mengerjakan bid'ah. Gitu saja. Selama masih sunni, ya harus diajak untuk mengerjakan sesuatu yang hanya diajarkan Nabi. Diajarkan sahabat, diajarkan keempat imam mazhab. Begitu saja. Jika diada-adakan yang baru-baru dalam peribadatan, kalian mau mengerjakan, silahkan. Kita hanya ingin mendakwahkan bahwa hal tersebut tidak pernah diajarkan Nabi. Udah, itu saja. Jadi mungkin sampai di sini tanggapan saya mengenai debat ini ya cukup panas dan
Saya juga heran, kenapa di Pilpres tidak dibahas debat-debat masalah seperti ini, di Pilkada malah dibahas. Sekalian kalau memang mau membahas tentang agama, bahas Ahmadiyah, bahas LDII, bahas tentang Syiah yang juga berkembang di Indonesia. Silahkan dipilih.